Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, biasanya dari tahun ke tahun terjadi selalu perbedaan-perbedaan dari setiap golongan umat Islam di bumi ini, baik dari setiap negara maupun antar negara. Kita semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh bumi, kita agama Islam yang satu, Nabi yang satu, bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, kitabullah yang satu, hadis yang satu. Tetapi begitu kita menerapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri atau pertama puasa, selalu terjadi perbedaan hari. Ada yang -3, ada yang H-2, ada yang H-1, ada yang tepat hari hanya, ada yang H+1, ada yang H+2, bahkan ada yang H+3. Sebagaimana kita lihat dalam berbagai-bagai aliran yang ada di dunia Islam saat ini. Pertanyaan timbul, sebenarnya apa yang salah dalam hal ini sehingga kita harus merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam hari dan tanggal yang berbeda-beda? Kalau kita kembali ke asalnya, bahwa penentuan yang kita laksanakan dari seluruh kalangan umat Islam di seluruh dunia, sumbernya semua adalah berasal dari Jazirah Arabia dengan dasar patokan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah kamu setelah melihat bulan. Hadis itu diterapkan di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, di mana yang salah? Di mana yang salah? Jadi saya melihat dalam hal ini seluruh metode saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang digunakan, baik itu metode hisab, metode ru'yah, metode nasabandiyah, metode yang digunakan nasiriyah dan lain sebagainya. Metode yang digunakan itu benar, sangat benar. Kalau itu diaplikasikan, kalau itu diterapkan di daerah Jazirah Arabia. Persoalannya timbul sekarang, bahwa metode yang bapak-bapak yang benar itu dibawa secara instan dari Jazirah Arabia dibawa ke Indonesia. Khusus di sini saya bicara contoh di Indonesia. Jadi metode diambil 100% dari Jazirah Arabia langsung diterapkan di Indonesia. Sehingga terjadi perbedaan dari setiap metode. Karena yang salah dalam hal ini persepsi kita bahwa sebelum diketahui bahwa dunia ini bulat, persepsinya bahwa dunia ini seolah-olah sajadah yang panjang. Jadi dari Saudi Arabia ke Indonesia seolah terbentang satu sajadah yang panjang, yang dibuka melebar, atau sebagai sebuah tikar yang dua dimensi yang melebar, sehingga pergeseran dari Arab Saudi ke Indonesia itu dianggap tidak menimbulkan masalah. Dianggap bahwa melihat seperti itu di Arab Saudi bisa diterapkan juga seperti itu di Indonesia dan tidak akan mengalami kesalahan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa metode bapak-bapak yang digunakan dalam berbagai cara dan metode itu, setelah itu semua benar digunakan di Arab Saudi, setelah dibawa ke Indonesia hasilnya bermacam-macam. Nah, jadi saya ingatkan kembali, kesalahan itu terjadi karena harus diingat bahwa bumi yang kita tempati ini bukan sajadah panjang. Bumi yang kita tempati ini bukan tikar yang lebar, tetapi bumi yang kita tempati ini adalah sebuah bola bundar, di mana bola itu berputar pula yang diikuti oleh bulan yang berputar, sehingga menimbulkan masalah yang berbeda. Salah satu masalah, dengan bergeser tempat dari Arab ke Indonesia, kita bergeser bujur dan lintang. Bergeser bujur dan lintang menimbulkan perbedaan waktu. Perbedaan waktu menimbulkan perbedaan ketinggian bulan. Sehingga jangan heran kalau terjadi perbedaan di dalam menentukan ketinggian bulan di atas ufuk atau terlihatnya hilal di atas ufuk selalu berbeda-beda dalam setiap aliran. Bahkan ada juga yang melihatnya di sore hari saat hilal, ada yang melihatnya di subuh hari seperti Nasiriyah, ada yang melihatnya barangkali di siang hari.
jelas itu akan terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi pada kesempatan ini, dengan adanya jam Makkah yang dibangun akhir-akhir ini, saya salah seorang umat muslim di dunia sangat bergembira dan merasa berterima kasih dengan jam Makkah ini, dan saya merasa terpanggil dan saya merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki hal ini. Karena saya melihat masalah ini, masalah perbedaan ini sudah ribuan tahun berlarut-larut tanpa penyelesaian. Jadi saya sebagai umat muslim yang prihatin dengan hal ini merasa ikut terpanggil dan ikut bertanggung jawab untuk meluruskan masalah ini. Untuk itu saya menghimbau saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh bumi dengan sebuah maklumat, yaitu maklumat penentuan hari-hari Tuhan dengan titik acuan jam Makkah sebagai titik acuan non. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam tayangan slide saya. Maklumat pertama mengenai jam Makkah, Islam, puasa, haji, dan kiamat. Untuk itu, saudara-saudaraku, seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, Islam, dan hadis. Adapun isi daripada maklumat tersebut, pertama, penentuan hari-hari Allah seperti puasa, Idul Fitri, Idul Adha bagi seluruh Islam di seluruh dunia harus sama di seluruh bumi. Yang kedua, ketetapan Allah untuk melihat tanggal 1 bulan baru atau hilal adalah di Hijri Ismail, Baitullah, sekitar jam 18.00 jam Makkah, Saudi Arabia, diberlakukan untuk seluruh bumi dan tidak boleh meru'yat dan menghisap dari tempat dan waktu lain di bumi selain waktu dan tempat Makkah saja. Ketiga, seluruh umat Islam di seluruh bumi harus melaksanakan dan merayakan hari-hari Tuhan pada hari yang sama, tanggal Masehi dan Hijriah yang sama di seluruh bumi, seperti yang ditetapkan di Hijri Ismail, Baitullah, Makkah, Arab Saudi. Tidak boleh ada perbedaan hari dan tanggal dengan hari dan tanggal di Baitullah, Makkah. 4. Pengumuman di setiap negara oleh pihak berwenang di setiap negara harus taat menunggu hasil penetapan hari Allah dari Baitullah, Makkah, Arab Saudi, dan ketetapan dari Baitullah harus diberlakukan di seluruh bumi bagi umat Islam dunia. 5. Pada sekitar jam 18.00 di hari dan tanggal yang sama, maka detik-detik pertama puasa dan lebaran